Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di High Review. Di tahun ini hampir tidak ada lagi handphone dengan layar kecil yang diproduksi lagi ya. Kebanyakan handphone modern saat ini layarnya gede-gede yang membuat kenyamanan saat menggunakannya menjadi berkurang. Kalaupun masih ada handphone dengan layar kecil itu umumnya sudah ketinggalan zaman dan sudah performanya sangat buruk ya untuk dipakai. Tapi akhirnya saya menemukan handphone ini, Sony X Compact. Tentu HP ini versi Docomo ya, sebagaimana Sony pada umumnya. Yang lebih uniknya lagi, ini harganya sangat murah, di mana kita bisa menemukannya di online shop di kisaran harga 700 sampai 800 ribuan aja ya, dalam kondisi bekas tentunya. Oke, saya akan mencoba mengulas pembahasannya tentang handphone ini setelah saya menggunakannya kurang lebih selama 4 bulan. Oke, berikut beberapa yang akan saya sharing ya. Sebelum lanjut, boleh dong minta dukungannya dengan bantu like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Atau jika ada yang mau ditanyakan, boleh di komentar di bawah ya. Seperti yang kita bayangkan, handphone ini adalah sangat praktis, kecil, simple, imut, lucu, sangat enak untuk digenggam, di mana layarnya cuma 4,6 inci yang membuatnya jadi sangat enak dipakai untuk satu tangan dan sangat enak untuk dipegang-pegang, dan untuk masuk kantong sangat tidak terasa mengganjal ya. Dimana ini sangat jarang ditemukan di handphone zaman sekarang yang umumnya layarnya besar-besar ya, di atas 6 inci rata-rata. Maka ini adalah suatu kenyamanan yang punya nilai tersendiri. Kemudian hal lain yang saya rasakan setelah pemakaian 4 bulan adalah performanya sangat bagus. Bisa dikatakan cukup bagus, dengan perpaduan Snapdragon 801, RAM-nya 3GB dan storage-nya 32GB. Cukup standar memang, tapi masih belum tertinggal ya, dan masih bisa dipakai untuk, saya rasa 1-2 tahun atau bahkan 3 tahun masih oke untuk digunakan. Karena setelah saya tes dengan AnTuTu Benchmark, skornya bisa tembus 100 ribuan. Dimana masih banyak handphone baru di zaman ini yang masih di kisaran 70 ribu sampai 90 ribuan ya AnTuTunya, dan ini berarti cukup bisa bersaing. Dan fitur-fitur yang sangat komplit di handphone ini bikin saya kaget, dimana terdapat fingerprint di sisi samping bodi yang cukup cepat dan akurat, dan ajaibnya lagi ada fitur Face Unlock ya, mantap sekali tentunya. Berikut spesifikasi singkatnya ya, seperti ini. Meski layarnya sangat kecil, tapi layarnya sangat berkualitas ya, sangat tajam dan sangat gonjreng. Dibandingkan dengan handphone mid-range tahun ini sekalipun, layarnya masih terlihat sangat tajam ini, dan terutama di kegonjrengannya ya. Dan untuk nonton YouTube sangat tajam, walaupun dengan layar kecil pasti kenyamanan akan berkurang ya. Mungkin di sini satu-satunya kelemahan saat melihat layarnya. Untuk performa saya uji dengan game PUBG Mobile dan Free Fire. Hasilnya untuk PUBG Mobile masih bisa dimainkan dengan nyaman, tanpa hambatan berarti, namun karena layarnya kecil jadi jari-jari kita sering salah pencet ya. Kita harus membiasakan diri dulu beberapa saat untuk bisa memakainya dengan lancar ya. Tapi maklumlah, karena ini handphone bukan untuk gamer, jadi meskipun seperti itu, ini masih oke lah. Masih sangat nyaman untuk dimainkan dan masih lancar ya. Bisa lah untuk dapat chicken dinner.
Selanjutnya saya tes game Free Fire ya. Sama seperti PUBG, cukup lancar untuk dimainkan dan memang seharusnya lebih lancar ya, karena PUBG seharusnya lebih berat ya. Jadi Free Fire otomatis juga akan lancar. Kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Kemudian untuk kamera belakang cukup bagus, fokus cukup cepat dan cukup stabil ya. Meskipun tidak ada OIS, tapi hasil videonya cukup smooth. Ini ajaib ya. Lain halnya dengan kamera depannya yang bisa dibilang cukup jelek ya. Terutama di situasi kurang cahaya, hasilnya sangat tidak bisa diandalkan ya. Ini salah satu kekurangannya juga. Tapi ajaibnya di kamera handphone ini ada fitur semacam AI ya, di mana bisa mendeteksi objek yang akan kita jepret dan bisa menentukan skin apa yang tepat untuk pengaturan mode-mode itu. Di mana kita akan coba memotret makanan, maka akan diarahkan ke skin makanan. Begitu juga untuk skin makro, maka akan terdeteksi makro dan akan diarahkan ke skin makro. Dan ada mode manual juga di sini yang sangat komplit, yang bisa mengatur secara manual mulai dari fokus, ISO, white balance, dan shutter speednya. Ini sangat mantap ya. Jika kalian suka mode manual, ini terbilang cukup sangat lengkap. Berikut beberapa hasil jepretan foto dan videonya dan tampilan kameranya ya. Dengan baterai yang cuma 2800 mAh, terbilang kecil namun cukup oke lah dipakai, dimana untuk pemakaian kasual sehari-hari seperti orang kantor bisa bertahan sekitar SOT-nya 4,5 jaman ya. Tapi untuk bermain game tentu akan lebih sedikit lagi ya SOT-nya. Tapi untuk pemakaian sehari-hari seharusnya bisa cukup untuk sampai sore hari ya. Jadi handphone ini sangat cocok untuk orang-orang dengan pemakaian simple ya, yang membutuhkan kepraktisan dan yang mencari handphone dengan layar kecil. Ini sangat saya rekomendasikan. Terlebih lagi harganya sangat murah dan tidak banyak handphone lain yang menawarkan layar sekecil ini di pesaing-pesaingnya. Tentu dengan beberapa kekurangan yang seperti saya sharing tadi, tapi keseluruhan masih sangat recommended dan layak untuk dibeli lah. Tidak ada ruginya untuk membeli handphone ini. Baik, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.